Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mia Mustika Sari, mahasiswi jurusan Pendidikan Bahasa Arab semester 4 dengan nomor NIM 119102200670. Baiklah, di sini saya akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah bimbingan dan konseling yang diampu oleh dosen Ibu Suci Habibah MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang layanan-layanan dalam bimbingan dan konseling. Pertama-tama yang wajib kita ketahui adalah definisi bimbingan dan konseling. Bimbingan dan konseling sering diartikan sebagai sederetan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai sesuatu. Tentunya untuk mencapai sesuatu itu diperlukan beberapa layanan-layanan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa layanan yang ada dalam bimbingan dan konseling. Yang pertama adalah layanan orientasi. Layanan orientasi ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik memahami lingkungan baru, terutama lingkungan sekolah dan objek-objek yang dipelajari, untuk mempermudah dan memperlancar berperannya peserta didik di lingkungan yang baru itu. Sekurang-kurangnya diberikan 2 kali dalam 1 tahun orientasi atau pengenalan, yaitu pada setiap awal semester. Lalu selanjutnya adalah layanan informasi. Layanan informasi ini adalah layanan yang memungkinkan peserta menerima dan memahami berbagai informasi seperti informasi diri, sosial, belajar, pergaulan, karir, dan pendidikan lanjutan. Dan tujuan dari layanan informasi ini adalah membantu peserta didik agar dapat mengambil keputusan secara tepat tentang sesuatu dalam bidang pribadi, sosial, belajar berdasarkan informasi yang diperolehnya. Selanjutnya adalah layanan pembelajaran. Layanan pembelajaran ini merupakan layanan yang memungkinkan peserta didik mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik dalam menguasai materi belajar, yang bertujuan agar peserta didik ini dapat mengembangkan sikap dan kebiasaan belajar yang baik. Lanjut, layanan yang keempat adalah layanan penempatan dan penyaluran. Layanan penempatan dan penyaluran ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran dalam kelas, kelompok belajar, jurusan, magang, dan potensi lainnya, dan berfungsi untuk pengembangan. Lanjut, yang kelima, layanan penguasaan konten. Layanan penguasaan konten ini adalah layanan yang memungkinkan peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi dan berfungsi untuk pencegahan dan pemahaman. Selanjutnya yang keenam adalah layanan konseling perorangan. Layanan konseling perorangan yaitu layanan bimbingan dan konseling yang memungkinkan peserta didik atau klien mendapat layanan langsung secara perorangan dengan guru pembimbing dalam rangka pembahasan dan pengentasan permasalahan pribadi yang dialaminya. Selanjutnya adalah layanan bimbingan kelompok, yaitu merupakan layanan yang memungkinkan sejumlah peserta didik secara bersama-sama melalui dinamika kelompok memperoleh bahan dan membahas pokok bahasan tertentu untuk menunjang pemahaman dan kemampuan sosial sebagai individu atau sebagai pelajar, kegiatan belajar, karir atau jabatan, serta pengambilan keputusan atau tindakan tertentu melalui dinamika kelompok. Lanjut, yang ke-8 adalah layanan konseling kelompok. Menurut Gasda pada tahun 1984 dan Caesar dan Stone pada 1980, mendefinisikan konseling kelompok sebagai sesuatu proses atau pribadi yang dinamis, yang terpusat pada pemikiran dan perilaku yang disadari. Yang ke-9 adalah konseling teman sebaya. Pada dasarnya, konseling teman sebaya merupakan suatu cara bagi para siswa belajar bagaimana memperhatikan dan membantu anak-anak lain serta menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Lanjut, yang ke-10 adalah konferensi kasus. Konferensi kasus ini merupakan forum terbatas yang dilakukan oleh konselor bimbingan dan konseling
guna membahas sesuatu permasalahan konferensi kasus, direncanakan dan dipimpin oleh konselor, dihadiri oleh pihak-pihak yang terkait dan kasus-kasus upaya pemecahannya. Yang ke-11 adalah layanan konsultasi. Layanan konsultasi merupakan layanan yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara yang perlu dilaksanakan dalam menangani kondisi atau masalah peserta didik. Dan yang terakhir adalah layanan mediasi, merupakan layanan yang membantu peserta didik menyelesaikan permasalahan ataupun perselisihan dan memperbaiki hubungan atau antara peserta didik dengan konselor sebagai moderator. Terima kasih. Sampai sini yang dapat saya sampaikan. Maaf jika terdapat banyak kesalahan di mana-mana. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.